dengan ini menghimbau dan mengajak kepada segenap masyarakat Indonesia yang peduli terhadap nasib Pancasila dan juga bangsa Indonesia ke depan agar segera hadir bersama-sama kita dalam aksi nasional untuk membatalkan rancangan undang-undang. Harus dibatalkan, dicabut sampai ke akar-akarnya. Itu hanyalah mempermainkan rakyat saja. Nah, oleh karena itu saya mengajak pada hari ini dan menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mari bersama-sama kita selamatkan bangsa Indonesia. 212 adalah ajang untuk pembuktian. Takbir. Allah. Hadir semua. Hadir. PA 212, FPI dan Gnpf Ulama gaungkan aksi akbar. Adik-adik mahasiswa, kini giliran kita. Akan kita ratakan istana dengan jutaan massa. Umat Islam seluruhnya, santri, kiai, habaib, mahasiswa, pegawai, kumpul. Kita tunjukkan umat Islam tetap bersatu di bawah komando ulama. Dan saksikan keajaiban kembali. Entah air dari mana, yang beribu-ribu air minuman segar hadir semua. Makanan dari mana tuh? Hadir, datang semua. Tenaga kebersihan datang semua. Dokter datang semua. Ambulan datang semua. Semuanya kumpul, buktikan lagi bahwa umat Islam bersatu tidak bisa dikalahkan. Dan kekalahan itu hanyalah buat orang-orang yang munafik. Umat Islam tidak bisa dikalahkan. Akan mundur walau satu langkah. Akan mundur walau satu langkah. Anda belum pernah merasakan bagaimana umat Islam marah. Dan Anda tidak akan pernah tahu rasanya kalau umat Islam sudah marah. Satu kalimat fatwa jihad keluar dari pemimpin kami, habis kalian. Apakah antum siap menghadap Allah? Sekiranya perjanjian Allah memanggil antum, antum siap? Siap wafat sebagai syuhadanya? Siap meninggalkan keluarga selamanya? Siap meninggalkan dunia selamanya? Cinta negeri antum? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mendukung aksi buruh, mahasiswa dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya, baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat. 2. Menasehati dan meminta rezim beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan kezaliman terhadap rakyat sendiri. 3. Segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan. 4. Mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit berjuang dan menghentikan kezoliman dengan segala daya upaya yang dimiliki dan tidak menyerah terhadap berbagai kekejaman yang dilakukan rezim ini. 5. Mendesak segera dikeluarkannya peraturan pengganti undang-undang Perpu yang membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. 6. Meminta kepada Presiden untuk menyatakan diri mundur atau berhenti sebagai Presiden karena ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintah. 7. Menuntut partai-partai pendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan cukong asing dan asing daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat. Hari ini kami dari KSBC, Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia untuk Provinsi Riau mendatangi kantor parlemen DPR Provinsi Riau menyampaikan aspirasi kami dan penolakan tegas atas sikap pemerintah yang tidak merubah draft rancangan undang-undang khusus klaster ketenagakerjaan
di mana klaster tenaga kerjaan yang dirancang oleh pemerintah tersebut sangat mengkebiri atau mendegradasi hak-hak buruh normatif seperti upah, hak pesangon, cuti, termasuk juga sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana ketenagakerjaan yang sebelumnya sudah diatur baik dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Namun di dalam klaster ini dirancang tidak sedemikian rupa, bahkan sangat fatal yang banyak sekali yang hilang hak normatif tersebut. PA 212, FPI, dan Gnpf Ulama gaungkan aksi akbar. Adik-adik mahasiswa, kini giliran kita. Akan kita ratakan istana dengan jutaan massa. Pemirsa, bagaimanakah kelanjutan beritanya? Bersama Mahakarya Cendana, inilah selengkapnya. Hari ini ada demo buruh lagi. Besok masa FPI, PA 212, GNPF Ulama, Gelora.co. Aksi unjuk rasa atau demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja hari ini akan digelar Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Nasional atau DNKSBSI di depan Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Masa DNKSBSI ini berencana menggelar aksi selama 5 hari berturut-turut mulai Senin hari ini hingga Jumat 16 Oktober. Dengan aspirasi yang sama, yakni menolak Undang-Undang Cipta Kerja, Front Pembela Islam atau FPI, Persaudaraan Alumni atau PA 212 bersama dengan Gnpf Ulama berencana menggelar aksi turun ke jalan pada Selasa 13 Oktober besok. Rencana DNKSBSI menggelar unjuk rasa tertuang dalam surat pemberitahuan aksi kepada kepolisian pada Jumat lalu 9 Oktober. Surat pemberitahuan aksi ini ditekan Deputi Presiden Bidang Konsolidasi DNKSBSI Surnadi. Kami aksi Senin, kata dia kepada jpnn.com Minggu 11 Oktober. KSBSI menggelar unjuk rasa lantaran tuntutan mereka tidak terakomodasi dalam RUU yang dikenal dengan sebutan Omnibus Law itu. Menurut KSBSI, setidaknya ada 4 hak mendasar buruh yang didegradasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama, sistem perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT tanpa batas. Kedua, alih daya atau outsourcing diperluas tanpa limitasi jenis usaha. Ketiga, upah dan pengupahan diturunkan. Keempat, penurunan besaran pesangon. Mereka mendesak Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu guna mencabut Omnibus Law Cipta Kerja. Sementara FPI, PA 212 bersama dengan Gnpf Ulama berencana menggelar aksi turun ke jalan pada Selasa 13 Oktober nanti. Tuntutan mereka sama seperti aksi yang digelar buruh dan mahasiswa Kamis 8 Oktober lalu, yakni menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin membenarkan adanya aksi demo tersebut. Menurut dia, aksi digelar oleh anak NKRI yang di dalamnya ada FPI, PA 212 dan Gnpf Ulama. Benar, ada aksi demo. Pelaksana anak NKRI. Kami bagian dari anak NKRI, ujar Novel ketika dikonfirmasi Minggu 11 Oktober. Menurut Novel, akan ada 10.000 lebih massa yang bergerak, semua berasal dari berbagai wilayah di DKI Jakarta dan sekitarnya. Perkiraan kurang lebih sekitar 10 ribuan, masing-masing daerah juga bergerak, tambah Novel. Sebagaimana diketahui di media sosial beredar gambaran seruan aksi 1310 yang isinya menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Disebutkan di situ, aksi digelar di depan Istana Negara dan titik kumpul massa di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Istana digeruduk demonstran sepekan. Ada aksi 1310, Brimob daerah dikirim ke Jakarta. Mulai hari ini hingga Jumat 16 Oktober akan berlangsung lagi aksi unjuk rasa atau demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi demo hari ini akan digelar Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Nasional atau DNKSBSI di depan Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Para buruh yang tergabung dalam KSBSI akan menggelar aksi demonstrasi hingga Jumat mendatang.
Besok 13 Oktober 2020 akan berlangsung juga aksi 1310 melibatkan massa Front Pembela Islam atau FPI, Persaudaraan Alumni atau PA212 bersama dengan GNPF Ulama. Aksi massa FPI tersebut juga akan digelar di sekitar Istana Merdeka. Mencegah terjadinya aksi anarkistis, sebanyak 4 satuan setingkat kompi atau SSK personel Brimob Polda Sumatera Utara dikirim ke Jakarta Minggu 11 Oktober. Pelepasan personel Brimob yang berjumlah sekitar 400 ke Jakarta dipimpin langsung Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto setelah dilakukan apel pemberangkatan di Bandara Kargo Internasional Kuala Namu, Deli Serdang. Wakapolda Sumut dalam pengarahannya mengingatkan para personel untuk tetap berhati-hati dan waspada selama melaksanakan tugas. Tetap memperhatikan SOP yang berlaku serta menerapkan protokol kesehatan, ujarnya. Dadang berharap para komandan agar tetap memantau situasi terkini di Jakarta dan juga anggota di lapangan sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dengan lancar tanpa kendala. Kita doakan bersama-sama agar para personel selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan setibanya nanti di akhir penugasan kembali ke Polda Sumut tanpa ada kekurangan sekecil apapun, kata mantan Kapolrestabes Medan itu. Turut hadir dalam apel pemberangkatan yakni Karo OPS Polda Sumut Kombes Pol Makmur Ginting dan Sat Brimob Kombes Pol Abu Bakar Tertusi, Dirbinmas Polda Sumut Kombes Pol Yusuf Hondo Wantri Naibaho dan Kabid Lapor Kombes Pol Sodik Pratomo. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.